Selamat siang anak-anak, selamat bergabung kembali dalam PA Anak GRI Bandung. Sudah siap dengan firman? Mari kita mempersiapkan diri kita. Sebelumnya kita akan melatih 2 lagu dan lagu-lagu yang akan kita latih ini adalah lagu yang begitu indah. Semoga dengan semakin banyak kita kenal lagu yang indah, kita juga semakin rindu untuk memuliakan Tuhan. Mari kita mencoba melatih pujian kita yang pertama, Worthy of Worship. Kita nyanyikan 1 bait saja. Worthy of praise, worthy of honor and glory, worthy of all the glad songs we can sing, worthy of all of the offerings we bring. You are worthy, Father Creator, you are worthy, Savior, Sustainer, you are worthy, worthy and wonderful, worthy of worship and praise. Baik, lagu kedua yang akan kita latih adalah lagu berjudul Firman Menuntunku. Kita mencoba menyanyikan lagu ini 1 kali. Dalam Kristusku dibenarkan, firman yang hidupkanku. Dalam Kristusku dikuduskan, firman jalikanku. Firman menuntunku tiap hari, mengenal Kristus Tuhanku. Makin serupa dengannya, Raja Juru Selamatku. Baik anak-anak, mari kita mempersiapkan diri untuk memulai PA kita. Kita akan masuk dalam saat teduh. Mari anak-anak, dengan hati yang rindu memuji Tuhan, kita naikkan pujian kita, Worthy of Worship, ketiga baitnya. Worthy of worship, worthy of praise, worthy of honor and glory, worthy of all the glad songs we can sing, worthy of
kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih karena Engkau bukan hanya telah memelihara kami dengan makanan atau minuman, tapi Engkau juga telah memelihara kami dengan firman-Mu, sehingga kami tidak mudah dipakai oleh setan. Sebab ketika kami dipakai oleh iblis, kami bukan hanya merusak diri kami, tapi kami juga menyakiti Tuhan. Tolong kami Tuhan, supaya setiap hari merelakan diri untuk mau terus dituntun oleh firman. Khususnya pada PA hari ini, kami sekali lagi mohon pertolongan-Mu agar kami semua disiapkan untuk menerima firman Tuhan, sehingga kami boleh semakin mengenal Engkau, semakin mengenal kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan setiap kami hari ini yang mendengarkan PA Anak maupun yang menyampaikan firman hanya ke dalam penyertaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baiklah anak-anak, mari kita mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Selamat siang anak-anak, kita lanjutkan kembali PA Anak kita. Mari kita buka Matius pasal yang keempat. Matius pasal yang keempat, kita membaca ayat 1 sampai ayat 11. Matius 4 ayat 1 sampai 11. Saya akan bacakan untuk kita semua. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi, dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu, jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia. Dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Mari anak-anak sekalian kita berdoa. Ya Bapa di surga, kami mohon Tuhan menganugerahkan kami hati yang mencintai Tuhan. Kami ingin mencintai Tuhan, tapi kami tahu ya Tuhan, bahwa kami tidak mungkin mencintai Tuhan kecuali Tuhan rela mengenalkan diri kepada kami. Dan kami tahu Tuhan juga memperkenalkan diri kepada kami lewat firman. Maka berfirmanlah kepada kami pada hari ini, sehingga kami makin kenal Tuhan, dan hati kami penuh dengan cinta kasih Tuhan. Terima kasih karena pertolongan-Mu, sehingga kami dapat menjadi anak-anak Allah yang mendengar firman senantiasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Anak-anak sekalian, setelah dibaptis oleh Yohanes, Yesus benar-benar menjadi mirip dengan umat Tuhan. Dalam hal apa Yesus mirip? Yaitu dalam hal dicobai. Umat Tuhan dicobai, Yesus juga dicobai. Israel dicobai, Tuhan Yesus juga dicobai. Kenapa sih manusia harus dicobai? Di dalam kitab suci, di dalam Taurat, di dalam kitab Bilangan, dan juga di dalam kitab Ulangan, Tuhan mengatakan bahwa Israel diuji supaya hatinya yang murni benar-benar bisa mengenal Tuhan dan dengan terbukti mengikuti Tuhan. Tapi orang Israel yang hatinya tidak murni akhirnya menjadi orang-orang yang dibuang oleh Tuhan. Jadi Tuhan memberikan ujian supaya menjadi jelas siapa umat yang asli, siapa yang palsu. Ada yang palsu? Banyak. Orang-orang yang cuma ikut-ikutan mengikuti Tuhan, tapi tidak benar-benar punya iman, tidak benar-benar cinta Tuhan, tidak benar-benar mau mengasihi Tuhan. Nah, itu sebabnya Tuhan memberikan ujian supaya kita tahu seperti apa sih hati kita. Apakah kita setia sama Tuhan? Jangan-jangan setelah diuji kita gagal. Mirip dengan kamu di sekolah ada ujian. Kenapa mesti ada ujian? Supaya kamu tahu kamu sudah layak lulus atau belum. Nah, maka Tuhan menguji umat Tuhan, dan ketika Yesus menjadi manusia,
Tuhan Yesus diuji sama seperti manusia lain. Allah Bapa tidak mengatakan, oh anakku menjadi manusia, ayo perlakukan dia dengan istimewa. Ayo jangan ada yang sakiti dia ya. Ayo jangan ada yang jahat sama dia. Semua baik, semua harus dukung, semua harus sayang. Yang tidak aku hukum. Nggak begitu. Tuhan mengizinkan Tuhan Yesus diuji dengan sangat, dengan keras, dan sama dengan apa yang diterima oleh umat Tuhan. Maka setelah dibaptis, Yesus dibawa ke padang gurun. Tidak dibawa ke tempat bagus. Di padang gurun Yesus berpuasa 40 hari 40 malam tidak makan. Ini jadi lambang yang indah ya, angka 40. Mirip dengan 40 tahun orang Israel ada di padang gurun. Jadi seluruh Israel mengalami kesulitan selama 40 tahun. Dan Tuhan Yesus mengalami kesulitan selama 40 hari. Loh kok beda? Israel 40 tahun, kenapa Yesus hanya 40 hari? Karena Yesus menjalankan ujian di dalam dirinya sebagai satu orang yang menggambarkan Israel. Jadi Yesus menjalankan apa yang mirip dengan Israel. Tapi bukan berarti dia menjadi sama persis 40 hari, 40 tahun ada di padang gurun. Kalau Yesus 40 tahun di padang gurun, dia tidak mungkin bisa melayani dan menjadi imam di usia 30. Jadi Yesus melakukan hal yang secara simbol mirip dengan orang Israel. Dia ada 40 hari, sudah lapar, sudah sangat ingin makan, lalu iblis datang. Nah, anak-anak perhatikan, iblis sangat pintar untuk bikin manusia jatuh dalam dosa. Bagaimana supaya manusia jatuh dalam dosa? Dengan cara iblis menipu, membuat manusia mulai berpikir tentang apa yang mendatangkan kebaikan. Oh, saya jadi baik kalau apa? Saya dapat damai kalau apa? Ini yang dikerjakan oleh iblis, menipu kita sehingga kita salah mengerti kebaikan kita. Oh, saya kira saya jadi orang baik kalau saya kaya. Ternyata enggak. Nah, maka iblis tipu. Kamu akan bahagia kalau kamu kaya. Kamu akan bahagia kalau kamu bebas. Kamu akan bahagia kalau kamu tidak perlu taat Tuhan. Kamu akan bahagia kalau kamu jadi orang penting. Nah, maka iblis menggunakan strategi yang sangat jitu waktu mau menyerang Yesus Kristus. Iblis tahu kalau Yesus jatuh dalam dosa, semua manusia tidak punya juru selamat. Kalau Yesus jatuh dalam dosa, maka penebusan Tuhan gagal. Wah, kalau begitu, Yesus harus dijatuhkan dalam dosa. Kenapa kalau Yesus jatuh dalam dosa? Penebusan gagal, karena Yesus harus menjadi wakil manusia yang suci. Dia suci dan dia tidak ada salah. Dia tidak ada cacat. Baru dia bisa ganti orang yang berdosa seperti kita. Kalau dia berdosa bagaimana? Kalau dia berdosa, maka waktu dia dihukum, dia sedang dihukum oleh karena dosanya sendiri. Dia gagal menjadi kepala manusia. Sama seperti dulu Adam gagal. Jadi Adam gagal, Yesus gagal. Maka manusia tidak punya juru selamat. Kalau begitu, bagaimana cara menjatuhkan Yesus? Iblis punya strategi sangat jitu. Yaitu iblis mau membuat Tuhan Yesus menjadi ragu. Apakah dia Mesias atau bukan? Jadi iblis menggoncang identitasnya Tuhan Yesus. Kadang-kadang menggoncang identitas. Ini jadi cara untuk menghancurkan manusia di dalam dosa. Iblis mau bikin kita merasa tidak penting. Lalu supaya kita penting, kita harus melakukan dosa. Nanti kalau anak-anak punya teman, sudah mulai remaja, lalu teman-temanmu semua suka minum sampai mabuk. Lalu bilang, kamu kalau tidak menikmati hidup seperti kami, kamu orang bodoh. Kamu seperti anak kecil, ayo minum bersama dengan kami. Lalu kamu mulai merasa, wah, kalau saya nggak punya teman nanti identitasku bagaimana? Saya jadi orang yang seperti apa? Saya nggak mau jadi orang yang tidak punya teman. Saya mesti punya teman supaya aku bisa punya identitas. Kalau begitu bagaimana supaya bisa punya teman? Ya harus ikut kebiasaan mereka. Kalau begitu aku harus sama-sama berdosa bersama mereka dong. Nah, ini yang namanya menggoncang identitas. Kalau tidak berdosa, nggak punya teman. Kalau nggak punya teman, kamu tidak bernilai sebagai manusia. Waduh, kalau nggak bernilai sebagai manusia, kita rasa sedih, kita rasa hancur. Nah, itu sebabnya menghancurkan identitas adalah cara yang paling jitu dikerjakan oleh iblis untuk merusak manusia. Kamu mau punya identitas, kamu harus melakukan hal-hal yang bikin kamu jatuh dalam dosa. Kamu nggak dihargai orang karena miskin sih. Ayo coba kalau kamu punya banyak uang, kamu pasti dihargai orang. Waduh, kalau aku nggak punya uang nggak dihargai. Berarti aku punya identitas jadi kacau. Kalau begitu supaya bisa dihargai bagaimana? Ya harus kaya. Tapi aku sudah kerja gajinya nggak banyak. Kalau gitu harus korupsi. Kalau gitu harus mencuri. Kalau gitu harus menipu. Baru nanti jadi kaya dan dihargai. Nah, ini merusak identitas. Nah, iblis mencoba melakukan hal yang sama kepada Tuhan Yesus. Coba kita lihat di dalam Matius pasal yang keempat.
Ayat 3 dikatakan, lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepada Yesus, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Nah ini pencobaan yang pertama. Iblis menggoncang identitas Tuhan Yesus. Memangnya kamu anak Allah? Memangnya kamu disayang oleh Tuhan? Masa sih? Yesus itu anak Allah. Dia datang dari sorga menjadi manusia. Tapi kenapa ya sejak jadi manusia kok miskin? Orang tuanya gak ada uang. Waktu bertumbuh dalam kemiskinan. Waktu sudah jadi remaja, gak ada uang. Waktu sudah jadi pemuda dan sekarang mau melayani. Harus lapar, harus menderita, harus di padang gurun. Apa benar ya Tuhan sayang sama saya? Kalau aku anak Allah, kenapa aku tidak disayang? Kalau aku anak Allah, kenapa dibikin menderita? Kalau aku anak Allah, kenapa disuruh hidup di padang gurun? Kalau aku anak Allah, kenapa dibikin lapar 40 hari 40 malam tidak ada makanan? Kalau aku anak Allah, kenapa Tuhan tidak berikan bahagia? Nah ini serangan iblis jitu sekali. Mungkin kamu nanti akan dapat godaan yang sama. Oh kalau aku anak Allah, kenapa Allah tidak pelihara aku ya? Kalau aku anak Allah, kok bisa sakit ya? Kalau aku anak Allah, kok bisa mengalami penderitaan? Dan ternyata bisa. Tuhan Yesus pun menderita. Tapi Tuhan Yesus tidak mau menjawab iblis pakai pengertian dari manusia. Tuhan Yesus menjawab iblis pakai firman Tuhan. Jadi Tuhan Yesus tidak mau mendapatkan pengertian dari yang lain. Hanya dari firman. Iblis bilang, memang kamu anak Allah. Kalau anak Allah kok lapar? Oh, tapi ada cara pembuktian. Ubahlah batu jadi roti. Hebat kan? Kamu pasti bisa kerjakan mujizat. Kamu anak Allah kok. Kamu bisa lakukan apapun yang kamu mau. Ayo, ubah batu jadi roti. Supaya kamu bisa makan. Setelah batu jadi roti, kamu makan kenyang. Baru saya yakin kamu anak Allah. Karena ternyata kamu sanggup pelihara diri. Dan kamu bisa mendapatkan kekenyangan. Berarti Tuhan memberikan kepada kamu kuasa. Dan kamu bisa lakukan apapun untuk memelihara dirimu. Ini baru anak Allah. Ayo cepat buktikan. Ayo cepat tunjukkan. Tapi Tuhan Yesus tidak mau menunjukkan kepada iblis. Dia nggak merasa perlu membuktikan apa-apa. Nah ini penting. Identitas Tuhan Yesus diberikan oleh Allah Bapa. Kalau Allah Bapa yang berikan, Tuhan Yesus nggak perlu berusaha berjuang memamerkannya. Biar Allah Bapa yang memberikan, yang mengetahui, dan yang mendapatkan kesenangan. Aku anak Allah, dan Allah senang karena aku pun senang karena Tuhan. Aku nggak perlu diakui sama yang lain, baru aku senang. Aku nggak perlu dipuji manusia dulu, baru aku senang. Aku sudah menyenangi, disenangi oleh Allah Bapa. Allah Bapa mengasihi aku, dan aku mengasihi Allah Bapa. Inilah identitasku sebagai anak Allah. Nah itu yang Yesus bisa jawab. Tapi perhatikan, di dalam jawaban Tuhan Yesus justru menekankan bahwa dia itu manusia. Loh, jadi Yesus bukan anak Allah? Anak Allah. Jadi Yesus bukan Allah, dia adalah Allah. Tapi dia berinkarnasi jadi manusia, dan dia menjadi manusia. Oh ngerti, jadi waktu dia jadi manusia, dia berhenti jadi Allah. Salah, dia tetap Allah. Jadi dia Allah atau manusia? Dia Allah sejati, dan dia manusia sejati. Dua natur dalam satu pribadi. Allah sejati, manusia sejati. Lalu kalau Yesus punya dua natur, kira-kira dia mau pamer natur yang mana ya? Wah, padahal enak ya kalau dia pamer natur ilahi. Iblis, mau tahu aku ini punya natur ilahi? Lihat, aku akan ubah bukan cuma batu jadi roti, tapi aku akan ubah ular jadi roti. Wah, ini kan pameran yang hebat. Lalu ular yang menggoda berubah jadi roti. Yesus bisa melakukan banyak hal membuktikan dia Allah. Tapi heran, yang Yesus lebih ingin buktikan adalah bahwa dia mau menjadi manusia yang sejati. Dia mau jadi seperti kita. Dan dia ingin menjalani hidup dengan setia seperti yang seharusnya kita jalankan. Berarti Tuhan Yesus nggak mau banggakan, oh aku anak Allah, aku spesial, aku hebat. Tidak. Dia mau membanggakan Allahnya. Dan dia mau menjalankan tugasnya. Nah ini yang diajarkan Alkitab. Berbanggalah karena Tuhan. Jangan karena diri. Nah Yesus tidak mau pamer kalau dia anak Allah. Maka ketika iblis bilang, rubahlah batu jadi roti, supaya kamu meyakinkan kami bahwa kamu anak Allah. Yesus menjawab di ayat 4. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Nah ini adalah ayat yang diambil dari kitab Ulangan, pasal yang ke-8. Jadi Tuhan Yesus mengutip Alkitab. Untuk menjawab iblis, Tuhan Yesus mengutip Alkitab. Artinya apa? Artinya Tuhan Yesus nggak mau punya pengertian dari tempat lain. Hanya dari Alkitab.
Hei engkau anak Allah ya, ayo buktikan, segera rubah batu jadi roti. Tapi Yesus mengatakan, yang penting bagi manusia adalah firman, bukan hanya roti. Wah, berarti Yesus manusia? Ya, dan dia mau taat dan menjalani hidup sebagai manusia yang setia kepada Tuhan. Nah, inilah yang menjadikan dia juru selamat kita. Karena dia bukan pamer kedudukan yang tinggi, tapi dia rela taat di dalam setiap saat kepada Allah. Waktu dia bicara, dia bukan bicara mau pamerkan diri. Waktu dia bicara, dia mau bicara untuk menjadi berkat bagi orang lain. Maka kita pembaca mendapat berkat. Wah, Tuhan Yesus kasih nasihat yang jitu sekali, memberikan jawaban kepada setan yang jitu. Ada tertulis, manusia tidak hidup dari roti saja, tapi dari setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah. Berarti Yesus bilang, saya nggak perlu ubah batu jadi roti. Allah yang pelihara saya, dan karena Allah sudah berfirman, dia akan memelihara saya akan percaya. Manusia hidup bukan dari rotinya, tapi dari firman yang menjanjikan akan ada roti. Nah inilah yang Tuhan Yesus pegang. Wah, iblis gagal. Wah, saya gagal. Saya tidak bisa menyerang Yesus. Saya harus pikir cara baru. Ini yang dipikirkan oleh iblis. Maka dia pikir lagi cara yang jitu. Lagi-lagi jitunya adalah untuk menyerang identitas. Benarkah kamu anak Allah? Masa sih? Jangan-jangan kamu bisa celaka. Nah ini yang dilakukan iblis di bagian yang selanjutnya. Ayat yang kelima. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Wah, ditaruh di tempat yang tinggi, di atasnya bait Allah. Waduh, lalu apa yang dilakukan iblis? Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis, mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Ayo, kalau kamu anak Allah, nggak mungkin menderita, nggak mungkin mati. Coba loncat, pasti nggak mati. Karena anak Allah. Kalau loncat mati berarti bukan anak Allah. Ayo, kamu anak Allah atau bukan? Lagi-lagi, iblis menggoncang Tuhan Yesus supaya Tuhan Yesus meragukan identitasnya. Saya anak Allah bukan ya? Kok saya nggak berani loncat? Apakah benar kalau loncat nanti ada malaikat yang tolong? Kalau saya loncat mati nggak ya? Ini gedung tinggi sekali, kalau loncat pasti mati. Tapi apakah ada penolong? Nah, Yesus tidak mau pedulikan hal itu. Karena Tuhan Yesus tidak mau pamer kedudukan ilahi, tapi dia mau mengajar manusia untuk setia seperti dia setia. Tuhan Yesus mau mengajar manusia untuk taat firman seperti dia taat firman. Maka waktu iblis bilang, jika engkau anak Allah, ubah batu jadi roti. Yesus bilang, manusia harus hidup dari firman Allah. Waktu iblis bilang, ayo loncat, nanti ada malaikat tolong. Yesus mengatakan, ada tertulis, manusia tidak boleh mencobai Tuhan Allahmu. Nah ini diambil juga dari kitab Taurat. Di dalam jawaban Tuhan Yesus di ayat 6, ini adalah kutipan. Di dalam jawaban Yesus ayat 7, maaf ya. Ayat 7. Ini adalah kutipan. Di dalam ayat 7, Tuhan Yesus mengutip Ulangan pasal yang ke-6. Jadi lagi-lagi Tuhan Yesus mengutip firman Tuhan. Ini jadi teladan bagi kita. Yesus mengutip firman. Nah banyak pendeta yang ngawur, nggak mau kutip firman, cuma taunya memberikan pengajaran baru. Itu nggak benar. Paulus mengutip firman, Yesus mengutip firman, tapi pendeta mengutip mimpi, itu salah. Nah maka Yesus di sini mengutip Ulangan 6, mengatakan, ada tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Maksudnya apa sih mencobai? Jangan membuat kita menjadi orang yang gampang ragu, lalu akhirnya suruh Tuhan membuktikan supaya kita nggak ragu lagi. Jangan suruh Tuhan membuktikan apa-apa, karena Tuhan sudah menyatakan bukti yang jelas. Jangan kita yang atur. Tuhan kalau benar mencintai aku, coba berikan kepada aku rumah. Coba kasih kepada aku jaminan. Nggak ada. Kita tidak boleh menyuruh Tuhan untuk membuktikan janjinya dengan hal-hal yang dia tidak pernah janjikan. Nah jadi Tuhan Yesus mengatakan, ada tertulis, jangan mencobai Tuhan Allahmu. Oh jadi kamu ini manusia? Iya. Bukankah engkau anak Allah? Anak Allah juga. Jadi anak Allah atau manusia? Dua-duanya. Tapi kenapa yang dibanggakan kok kemanusiaannya? Karena Yesus mau jadi teladan bagi kita. Sama seperti kita, Tuhan Yesus rela taat. Tuhan Yesus rela menjalankan kehendak Allah. Dia tidak mau mencobai Tuhan Allah. Dia tidak mau minta atau suruh Allah meyakinkan kita dengan memberi bukti. Enggak. Buktinya sudah cukup, bahkan banyak, berlimpah. Maka kita tidak lagi minta bukti, tapi kita mengatakan, Tuhan, kau sudah berfirman, kau sudah menyatakan dirimu, kami mau percaya kepadamu, dengarkanlah kami. Nah Tuhan Yesus mengatakan, jangan mencobai Tuhan Allahmu. Yesus tidak mencobai Allah, dan kita harus teladani dia.
menjadi orang-orang yang belajar bergantung kepada Tuhan dan tidak mengatur Tuhan dan tidak mencobai Dia di dalam cara yang kita mau. Ini serangan yang kedua, iblis gagal lagi. Kenapa gagal? Karena Tuhan Yesus mengutip firman dan dia berniat untuk mentaati firman itu. Dia tidak membanggakan identitas. Dia nggak pamer, aku anak Allah lebih hebat dari kamu semua. Tapi dia menekankan, saya mau taat kepada Tuhan karena saya sudah jadi satu dengan orang berdosa. Saya mau tebus orang berdosa. Caranya adalah saya harus hidup suci. Ini serangan yang kedua, gagal. Sekarang serangan yang ketiga, di dalam ayat yang ke-8. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis. Sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Jadi iblis bawa Yesus ke atas gunung, lalu dipamerkan, lihat bagus ya kota Yerusalem, lihat bagus ya Israel, lihat bagus ya kebudayaan manusia. Semuanya bagus kan? Kamu bisa memiliki semuanya. Wah, kali ini iblis tidak menggoncang identitas Tuhan Yesus, tapi memberikan kepada dia tawaran untuk menjadi nikmat, untuk menjadi kaya, untuk menjadi damai hatinya. Gimana bisa damai? Punya harta yang banyak. Gimana cara punya harta yang banyak? Oh gampang, aku akan serahkan semua untuk kamu. Sembahlah aku satu kali. Wah, iblis minta disembah. Kenapa iblis minta disembah? Karena dia mau jadi Tuhan. Dia nggak mau jadi kerub. Dia nggak mau jadi penjaga kekudusan Tuhan. Dia maunya jadi Tuhan. Maka dia berkhianat. Dan dia minta ada orang menyembah dia. Termasuk dia minta Tuhan Yesus menyembah dia. Ayo saya kasih kekayaan. Enakan kalau punya banyak uang. Saya kasih rumah-rumah bagus. Bahkan saya kasih kota besar kepada kamu. Bahkan aku berikan seluruh kekayaan dunia. Ayo mau nggak? Saya kasih semuanya. Tapi syaratnya satu. Sembah aku satu kali. Satu kali aja sembah. Semua aku berikan kepadamu. Yesus nggak tertarik. Kenapa Yesus tidak tertarik? Karena Tuhan Yesus tahu. Kenikmatan sejati itu bukan dari harta. Kenikmatan sejati bukan dari memiliki barang-barang bagus. Kenikmatan sejati adalah karena saya dimiliki oleh Tuhan. Jadi saya punya apa itu tidak bikin senang. Tapi saya dimiliki siapa itu yang bikin senang. Aku memiliki apa, gak penting. Aku dimiliki oleh siapa, itu yang lebih penting. Dan Yesus tahu dia dimiliki oleh Allah Bapa. Maka dia senang karena dimiliki oleh Allah Bapa. Dan karena dia senang, dia rela sujud kepada Allah Bapa. Nah kalau dia tidak menyenangi Allah, dia gak akan sujud kepada Allah. Tapi karena dia menyenangi Allah, dia senang dimiliki oleh Allah. Maka dia rela sujud kepada Allah. Maka waktu iblis bilang, sembahlah aku. Tuhan Yesus bilang, kenapa sembah kamu? Ada tertulis di Alkitab. Lagi-lagi Tuhan Yesus mengutip dari Alkitab. Ayat 10 ini adalah kutipan dari Ulangan pasal 6 juga. Ayat yang ke-13. Tuhan Allahmu, kepada dia kamu harus sembah. Dan kamu hanya boleh berbakti kepada dia. Kenapa? Karena dia baik kepadaku. Dia mengasihi aku. Dialah pemilikku. Dan karena dia pemilikku, aku mau menyembah dia. Nah sekarang iblis tawarkan kekayaan dunia. Tuhan Yesus bilang, saya hanya mau menyembah Tuhan Allahmu. Enyahlah iblis. Sebab ada tertulis, Tuhan Allahmu yang harus kamu sembah. Dan tidak boleh ada Allah lain. Nah inilah yang membuat Yesus menang. Yesus menang bukan karena dia punya kuasa Allah. Yesus menang karena dia mau taat sebagai manusia. Yesus menang bukan karena dia lebih hebat dari kita, bukan karena dia punya kekuatan lebih tinggi dari kita. Dia menang karena dia mau mengasihi kita dan dia mau menjadi juru selamat kita. Nah, karena dia mencintai Tuhan, maka dia tidak mau berdosa. Karena dia mencintai kita, maka dia mau membebaskan kita dari dosa. Dan karena itu Tuhan Yesus belajar taat. Dia belajar taat, dia tidak mau melanggar, dia tidak mau menyimpang, dia tidak mau menghina Tuhan. Setiap kali iblis tawarkan dosa, Yesus mengutip Alkitab. Ayo, kamu dapat seluruh harta dunia, sembah aku satu kali. Yesus tidak suka harta dunia, dia bukan mau memiliki, tapi dia dimiliki oleh Allah. Maka Yesus mengatakan, enyahlah iblis, Tuhan Allahmu yang harus kamu sembah. Nah inilah kemenangan Tuhan Yesus. Dan setelah Tuhan Yesus dicobai 3 kali, semua pencobaan dia lewati dengan menang. Iblis pun menyerah. Wah, saya nggak bisa jatuhkan dia. Ya sudah, saya menyerah, saya pergi. Tapi nanti saya akan kembali lagi. Saya akan balik untuk menggoda dia lagi.
Saya akan kembali untuk bikin dia berdosa. Tapi saat ini aku gagal, aku pergi dulu. Akhirnya Yesus menang. Lalu lihat yang dikatakan di dalam ayat yang ke-11. Lalu malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Tuhan kirim malaikat untuk melayani Yesus yang sudah setia kepada Tuhan. Nah, jadi jangan lupa tentang hal ini ya. Semua manusia diuji oleh Tuhan. Dan kadang-kadang ujian itu justru datang dari keinginan kita berdosa. Kadang-kadang pencobaan muncul, lalu Tuhan mengizinkan iblis menggoda kita. Tapi kalau kita setia, kita tidak goncang, kita tetap beriman, kita tidak sembarangan hidup, maka kita akan menang. Sama seperti Tuhan Yesus sudah menang. Tuhan Yesus menang atas dosa, dan dia memberikan kuasa kemenangan itu kepada kita semua. Inilah yang kita bisa pelajari dari PA Anak pada hari ini. Tuhan kiranya memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur sebab firman-Mu meneguhkan kembali kami. Iblis berusaha menghancurkan kami, tapi kami mau seperti Yesus, mengerti dari kitab suci tentang siapa dirinya dan panggilannya. Sehingga Tuhan Yesus tidak mengejar nama besar. Dia tidak mengejar kemuliaan. Dia juga tidak mengejar kenikmatan dan harta dunia. Yang dia kejar adalah menikmati firman. Yang dia kejar adalah mentaati Tuhan. Dan yang dia kejar adalah kerelaan untuk menyembah Tuhan. Dia menjadi contoh bagi kami ya Tuhan. Kami juga mau meneladani Tuhan Yesus di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sampai di sini pembahasan PA Anak pada hari ini. Sampai jumpa Sabtu yang akan datang. Tuhan memberkati anak-anak sekalian. Anak-anak, bersyukur sekali untuk firman yang baru saja kita dengar. Seperti Tuhan Yesus yang bersandar kepada firman, kita juga rindu ya supaya bisa punya hidup yang terus dituntun firman. Nah, anak-anak, mari kita nyanyikan pujian kita yang berjudul Firman Menuntunku. Kita menyanyikan lagu ini 2 kali sebagai bentuk kerinduan kita untuk punya hidup yang mau terus dituntun oleh firman. Dalam Kristus ku dibenarkan, firman yang hidupkanku. Dalam Kristus ku dikuduskan, firman jalikanku. Firman menuntunku tiap hari, mengenal Kristus Tuhanku. Makin serupa dengannya, Raja Juru Selamatku. Dalam Kristus ku dibenarkan, firman yang hidupkanku. Dalam Kristus ku dikuduskan, firman jalikanku. Firman menuntunku tiap hari, mengenal Kristus Tuhanku. Makin serupa dengannya, Raja Juru Selamatku. Anak-anak, PA Anak kita selesai sampai di sini. Kalau anak-anak mendapat berkat lewat puji-pujian yang kita nyanyikan dan lewat firman yang tadi sudah kita dengar, maka anak-anak jangan lupa ajak teman-teman kalian untuk minggu depan boleh bersama-sama mendengarkan PA Anak di hari yang sama dan jam yang sama. Sampai jumpa anak-anak, Tuhan memberkati. Bye.